Selamat sore, Pak. Baik, di sini pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Dr. Onogidan yang sedang berjaga di klinik pada saya di sini. Nah, sebelumnya Bapak namanya siapa? Lahirnya tanggal berapa? Oke, tidak ada riwayat lagi terhadap obat. Baik, di sini Pak, saya akan melakukan penyuntikan di situ. Nah, penyuntikan yang kali ini adalah pada proses dengan menggunakan suntikan di bagian yang pertama adalah dengan bagian intradermal. Nah, sebelumnya Pak, kalau boleh Bapak untuk mengecek dari berat badan terlebih dahulu ya Pak. Baik, di sini pasien menimbang terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan kepada pasien bahwa prosedur yang digunakan adalah dengan menggunakan suntikan yang ukurannya itu adalah 1 cc, dimana ini nanti untuk yang intradermal penyuntikannya itu nanti akan saya lakukan di area bagian lengan bawah bagian dalam. Nah, sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk tangannya dibentangkan terlebih dahulu, dinaikkan dengan bajunya? Baik. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk obatnya sendiri adalah saya ambil dari sini. Di sini adalah 1000 mg yang akan saya larutkan di dalam cairan aqueous itu sekitar 5 cc, sehingga nanti setiap 1 cc itu mengandung sekitar 200 mg. Nah, selanjutnya di sini ada ampul, dimana ampul ini sendiri isinya adalah 1 ml atau 1 cc. Nah, di sini yang digunakan ada yang spet yang dia di sini menggunakan bagian kikil. Nah, yang pertama adalah saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, sekian cuci tangan. Selanjutnya menggunakan tangan. Menggunakan adalah hand to hand ketika memegang tangan. Lalu bagian yang kedua adalah glove to glove. Di sini sebelumnya dicek lebih dahulu dari penyimpanan dari label obat apakah yang akan digunakan. Nah, selanjutnya kita ambil dari gudang. Nah, setelah itu kita letakkan, kita siapkan terlebih dahulu dari spetnya. Nah, pastikan agar diputar sedikit ke kanan supaya mengencangkan sedikit. Nah, di sini sebelum kita melakukan pengukuran terhadap dosis, kita dibuka terlebih dahulu dan sekali lagi dibaca labelnya dan dipastikan sekali lagi apakah benar.
Nah, di sini dengan yang pertama adalah menggunakan SPED yang 3 cc. Sebelumnya sudah kita masukkan jarum dari yang ukuran 3 cc, dan di sini kita melakukan pengambilan dengan menggunakan SPED yang 1 cc. Di sini kita akan menginjeksikan sebesar dosis 0,1 cc. Kita mengambilnya sekitar 0,15 cc untuk memastikan tidak adanya gelembung. Kita bisa mengulanginya. Di sini yang bisa kita lakukan adalah untuk mengopernya, kita akan menggunakan jarum untuk yang ukuran 1 cc kembali. Nah, di sini sebelum menyuntikkan kita pastikan untuk mengecek label untuk yang ketiga kalinya. Nah, di sini kita akan memastikan untuk tidak ada udara dan memastikan pada dosis yang tepat, yaitu pada 0,1 cc. Jika tadi dilebihkan 0,15, kita pastikan dosisnya menjadi 0,1 cc dengan tepat. Nah, selanjutnya kita menggunakan alcohol swab. Pastikan untuk kita membuat daerah yang akan disuntik itu lebih steril dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Nah, setelah itu ambil jarum, kita akan menyuntikannya dengan suhu sekitar 10-15 derajat Celcius dengan bagian mulut dari suntikannya itu menghadap ke arah atas. Pastikan kita melakukan aspirasi untuk mengecek ada tidaknya darah. Jika tidak ada, kita bisa lanjutkan dengan menginjeksikannya. Baik, pastikan diamankan terlebih dahulu untuk jarumnya. Nah, setelah itu dengan menggunakan kaset tipis kita cukup mengelapnya. Jangan terlalu keras karena ada bentolan seperti wheel, itu adalah normal untuk yang intradermal. Baik, di sini saya akan langsung saja ke bagian penyuntikan menggunakan metode intramuskular. Kita beritahu dulu terhadap pasien. Karena untuk bagian yang menggunakan intramuskular itu ketika pasien tersebut adalah seorang ibu dan dewasa, biasanya kita menggunakan intramuskular itu pada bagian gluteus maximus atau bagian vastus lateralis, dan itu kita akan meminta kepada pasien secara sopan untuk menurunkan celananya, dan sebelum itu kita memberikan privasi kepada pasien, yaitu dengan menutup pintu kemudian menutup tirai. Setelah itu pastikan pasien itu pada posisinya yaitu terlungkup, dan sebelum dimulai pastikan terlebih dahulu kita mengecek kembali di list obat apakah yang harus kita gunakan, lalu kita ambil di bagian gudang, dan ketika mengambil obat kita pastikan cek labelnya, kemudian tanggal kadaluarsanya. Nah, setelah itu kita kembali dan kita mempersiapkan alatnya. Di sini untuk yang intramuskular saya menginjeksikan
di sini Aquades sebanyak 2 cc. Di sini saya akan menggunakan suntikan yang kapasitasnya adalah 3 cc. Nah, di sini saya menggunakan masih botol yang pial tuh. Nah, sebelum saya melakukan injeksi, saya juga membaca kembali untuk yang kedua kalinya untuk labelnya, kemudian kadaluarsanya. Nah, setelah itu saya bisa mengatur dosisnya. Nah, untuk dosisnya sendiri dari sini adalah sebesar 1000 mg. Nah, saya akan menyuntikkan sebesar jumlah dari berat badan pasien. Di sini berat badan pasien itu adalah sekitar 30 kg, di mana obat yang dipakai adalah sebesar 5 mg per berat badan, sehingga 5 dikali 30 adalah 150 mg. Nah, 150 mg ini dibagi dengan 1000 dikalikan dengan 5 cc. Nah, maka saya akan mendapatkan sekitar 1,5 cc. Namun di sini saya akan menggunakan sesuai sama yang dijelaskan oleh praktikum dokter tadi, yaitu menggunakan dosis sebesar 2 cc. Nah, di sini yang pertama saya lakukan adalah memastikan bagian dari yang akan saya suntikan itu adalah sudah steril. Di sini saya akan menggunakan bagian paha. Nah, untuk itu tangan kiri memegang bagian botol vial dan tangan kanan suntikannya. Nah, pastikan tidak ada udara di sini. Nah, saya akan memastikan bagian jarum ada di bagian cairan, artinya tidak terkena di bagian udaranya. Oke, sudah didapatkan. Pastikan tidak ada udara terlebih dahulu. Baik. Untuk pasien dengan penyuntikan di bagian bokong, kita pastikan mencari terlebih dahulu bagian greater tubercle major dari femur, dan kita mencari bagian dari bagian dari ischium dan juga bagian dari tulang ischium bagian tulang pinggul bagian atas. Nah, setelah itu kita bagi daerah bokong bagian misalnya kiri itu menjadi 4 daerah seperti kuadran, lalu superolateral bagiannya lah yang akan kita suntikan. Nah, untuk intramuskular sendiri kita akan menyuntikannya dengan sudut sebesar 90 derajat. Nah, sebelum melakukan ini pastikan terlebih dahulu kita mengecek apakah benar buat yang kita berikan untuk obatnya sudah tepat dan dosisnya sudah tepat. Nah, di sini kita melakukan aspirasi, apakah ada darah, dan jika ternyata ada darah, maka kita dapat menariknya kembali lalu mencari bagian lain masih di bagian superior lateral. Nah, lalu melakukan aspirasi kembali, dan lalu jika tidak ada kita bisa menyuntikannya. Di sini tangan kiri akan memegang bagian dari spad, bagian dari atas, dan tangan kanan akan mendorong. Jadi tidak ada tangan yang tidak dipakai di sini. Nah, selanjutnya bisa ditarik. Nah, kita bisa tutup. Nah, untuk pasien yang ini dengan IM sebaiknya kita cepat tutup
karena di sini sering terjadi perdarahan demikian. Dan selanjutnya kita bisa menutupnya dengan Hansaplast atau kasa padat untuk memastikan perdarahannya itu terhenti. Nah baik, jadi bisa seperti itu. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir saya akan melakukan penyuntikan dengan ke arah subcutaneous. Jadi untuk subcutaneous saya akan menyuntikkan obat kepada pasien, yaitu di sini adalah epinefrin, tetapi akan saya ganti isinya dengan Aquades. Saya akan menyuntikkan dengan dosis sekitar 3 cc. Di sini saya akan menggunakan jarum 3 cc. Nah, sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu. Kita akan mengambil obat ini di gudang. Pastikan sesuai sama list obat yang udah physician atau sudah kita tentukan, physician tentukan sebelumnya atau dokter lain. Nah, kita setelah mengambil di bagian penyimpanan, sebelum menyuntikkan pastikan kita cek terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengukuran dengan sesuai sama berat badan pasien dan juga berapa itu sudah kita tetapkan adalah sebesar 3 cc. Nah, di sini saya akan mematahkan bagian dari sini. Sebelumnya saya akan mensterilkan terlebih dahulu menggunakan alcohol swab. Supaya kita pastikan untuk kesterilan dari ini. Nah, di sini kita pastikan kita terlingkupi bagian ini dan kemudian dengan menggunakan kasa itu kita bagian atas ini kita patahkan dengan arah keluar. Baik, seperti yang terlihat ada pematahan telah sempurna, bulatnya sempurna jika kita mematahkan dengan tepat. Nah, di sini kita pastikan menggunakan syringe yang masih baru, yang sudah lama kita buang. Di sini kita menggunakan syringe baru dan pastikan sekali lagi kita untuk yang ketiga kalinya kita melakukan cek dari obat yang disuntikan dan juga dosisnya. Di sini tangan kiri saya akan memegang botol dari ini obatnya dan tangan kanan akan memegang jarumnya. Tutup terlebih dahulu. Nah, saya juga akan memastikan di bagian subkutannya itu telah steril. Untuk subkutan itu sendiri, bagian yang disuntikan itu bisa berupa bagian lateral dari ekstremitas, bisa dari lengan bagian atas, kemudian juga paha bagian lateral, dan juga bisa bagian subkutan perut. Nah, untuk subkutan itu kita di sini akan menggunakan lateral dari paha. Kita akan sedikit seperti mencubit supaya kita bisa mengecek di mana jaringan lemak atau subkutannya itu berada. Nah, setelah mendapatkannya, kita mensterilkan dari bagian dalam ke arah luar.
pastikan untuk dosisnya sudah tepat dan tidak ada udara. Nah, pastikan untuk menyuntik di bagian subcutaneous kita menggunakan sudut sebesar 45 derajat. Posisi tangannya bisa seperti ini. Pastikan kita melakukan aspirasi supaya kita bisa mengecek apakah ada ini masuk pembuluh darah atau tidak. Dan tidak, jadi kita bisa meneruskan untuk menyuntikannya. Anggap bisa. Baik, selanjutnya kita akan mempersilahkan pasien untuk bisa mengambil posisi yang enak. Jadi bisa untuk diminta duduk kembali, kemudian kita memberikan privasi untuk mengenakan pakaiannya dengan benar. Selagi itu kita pastikan untuk membuang sampah-sampah medis dengan baik. Jadi di sini saya akan siapkan tempat sampah medisnya. Jadi untuk tempat sampah medisnya di sini maaf aku anggap di bawah sini ada sampah medis biasa, dan selanjutnya adalah sampah medis untuk jarum dan juga di obat-obatnya. Di sini sampah yang biasa bisa kita letakkan di sampah medis biasa. Nah, selanjutnya setelah cuci tangan dengan bersih, kemudian sambil mengistirahatkan pasien, kita akan mengakses apakah terjadi alergi si pasien tersebut. Kita sambil mengistirahatkan pasien selama 15 menit, kita akan mencatat di sini kapan penyuntikannya, kemudian penyuntikannya itu obat apa, selanjutnya penyuntikannya itu dosisnya berapa, dengan cara apa. Di sini tadi saya sudah melakukan yang IM, intradermal dan juga subkutan. Lalu kita mencatat juga dalam waktu kurun 15 menit ini respon pasien itu seperti apa, apakah adanya gatal atau sakit, nyeri, dan kita juga memberitahukan kepada pasien untuk responnya ini. Selanjutnya yang terakhir adalah nama dari operator, penanggung jawab, dan juga tanda tangan. Baik, sampai di situ saja untuk video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.